Ya, halo sobat internet, balik lagi dengan channel Fambo Project. Jadi di video kali ini gue akan membahas tentang video yang gue sebelumnya ya. Kalau misalnya udah ada nonton, kalau misalnya belum nonton, silahkan nonton ya. Jadi video sebelumnya Wapres atau Gibran salah satu meninjau bencana alam yang ada di Sukabumi, banjir bandang gitu ya. Nah, dari video tersebut cepat tanggap gitu ya ketika ada bencana. Tugas ya yang Mas Wapres langsung mengeksekusi lokasi tersebut gitu ya, membantu korban banjir, langsung menganalisa apa yang terjadi, terus menganalisa dampak-dampak yang akan ditimbulkan lagi gitu ya, dan mencari atau memitigasi permasalahan tersebut untuk tidak terjadi untuk kedepannya gitu ya. Nah, di dalam video sebelumnya ini menarik nih, istilahnya menarik kenapa? Karena ada mungkin suatu kebetulan atau kesamaan gitu ya dengan channelnya Om Opung Parbelak gitu ya. Bahasanya ada salah satu di video juga gitu ya. Ntar gue akan reaction juga, reaction dalam reaction videonya Opung Parbelak gitu. Dan di video Opung Parbelak tersebut juga sama ya, yang baru-baru ini Mas Gibran itu kan dipecat dari PDIP gitu ya. Nah, udah gitu pada saat itu Mas Gibran ya otomatis tidak tergabung dengan partai politik gitu. Jadi independensi. Nah, ada salah satu pengamat politik bahwasanya Partai Golkar ini buka jalan atau membuka pintu luas oleh Pak Gibran dan Pak Jokowi gitu kalau misalnya jika ingin bergabung. Karena kenapa? Karena ini untuk koreksi ke depan untuk pemilu di 2029 yang akan datang gitu ya. Kenapa? Ya karena sebenarnya kalau misalnya Mas Gibran independensi itu istilahnya kurang perfect lah, kurang ideal gitu. Kredibilitas dalam politiknya tuh kurang kalau misalnya tidak ada partai politik gitu. Apalagi kalau misalnya Partai Golkar udah tepat banget tuh, karena dia kan partai yang legend juga kan gitu, partai yang sudah berpengalaman juga gitu. Oke, baik, kita langsung simak videonya. Ini video dari channel Opung Parbelak. Oke, karena tadi itu cuma opening. Jadi terpantau media, Mas Gibran, wakil presiden kita, sedang memantau bagaimana situasi di lapangan pasca banjir bandang yang ada di Kabupaten Sukabumi ya. Jadi kami mengucapkan turut berduka cita ya jika ada saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana alam di sana. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan juga setiap kebutuhannya boleh menjadi perhatian pemerintah. Amin. Dan tahu nggak kalian ya, ketika Mas Gibran ini memantau situasi di lapangan, para bebencinya mengomentari apa? Untuk apa turun langsung ke lapangan? Kan bisa kirim anggota. Ya, ada lagi yang lebih parah komentarnya itu, apa dibilangnya? Samanya kayak bapaknya sama-sama pencitraan. Kalapa, lepet kulut. Ku bilang sama kau, yang namanya presiden, wakil presiden, ya, memang harus terjun ke lapangan ya untuk memantau bagaimana situasi rakyatnya. Ini ndak malah kau hina-hina wakil presiden. Nampak kali kau nggak pernah puas punya wakil presiden sebelumnya. Nggak boleh begitu kawan ya. Jadi yang namanya wakil presiden ya, bisa kukatakan ya, inilah aku punya wakil presiden rasa presiden. Aktif kali, bahkan bisa dikatakan hiperaktif. Udah di atas aktif ya. Jadi mana ini para pembencinya yang bilang Gibran gak bisa kerja lah, Gibran paling melangak pelongok lah, Gibran itu cuman taunya nompang tenar doang sama bapaknya. Enggak, ini nompang tenar doang sama bapaknya. Enggak, ini semua dipatahkan oleh
aksinya Mas Gibran gitu ya, bahwasanya Mas Gibran itu seorang eksekutor gitu ya, apapun ada masalah langsung ditindak lanjut, tindakan cepat. Oke, lanjut. Itu dia. Dan di sini dia ingin membuktikan bahwasanya pengalamannya jadi wali kota Solo itu cukup untuk membuatnya menjadi wakil presiden yang terbaik untuk bangsa ini. Kabarnya katanya Bapak Wakil Presiden kita ini beserta juga dengan bapaknya dan mamanya baru saja diberhentikan sama si Hasto. Padahal setahuku kalau ada BTW Hasto adalah untuk Gibran sendiri kan kemarin kan sudah PDIP. mengeluarkan keputusan sebelum jadi wakil presiden dia sudah mengundurkan diri kalau nggak salah ya kan? Mengundurkan diri dan juga sudah memberikan kartu KTA kan? Ya jadi yang dibilang si Hasto itu Bapak Joko Widodo dan keluarganya siapa? Jangan bilang Bapak Joko Widodo dan keluarganya sudah tidak dianggap lagi di PDIP. Bilang aja Bapak Jokowi beserta istrinya. Keluarga yang mana? Kaisang dia ketua umum PSI, otomatis istrinya ngikut dia. Gibran kemarin sudah mengundurkan diri dari PDIP, otomatis istrinya ngikut dia. Jangan terlalu dibesar-besarkan lah. Bilang aja Bapak Jokowi dan istrinya sudah tidak dianggap lagi di PDIP. Gitu. Enggak aja si Hasto ini. Sama kayak Mak Erot. 1912 sama Mak Erot. Selalu memperbesar yang kecil. Paham ya guys? Jadi katanya sekarang ini banyak partai yang mengincar orang ini. Ya Bapak Joko Widodo sendiri ya kan, Gerindra mengincar, PAN mengincar, Golkar mengincar, semuanya mengincar. Itulah dia biar tahu kalian ya, yang menunjukkan bahwasanya seseorang kalau udah punya kualitas dikejar-kejar, nggak perlu congor besar di depan media. Kami lebih besar daripada Mulyono. Trot. Jadi kalau bisa dikatakan ya, ini khusus kita bicara dengan Mas Gibran dulu ya. Kalau Bapak Joko Widodo kan udah besar, udah bisa menentukan arah pilihan. Kalau Mas Gibran ini kan karena dia masih muda ya kita kasih masukan lah ya kan. Jadi kan Mas, kalau bisa dikatakan untuk Bapak Joko Widodo beserta juga dengan Mas Gibran ini arah kemana mereka akan pindah kan belum jelas kan begitu. Walaupun kemarin Golkar itu sudah dalam tanda kutip menguningkan ya Bapak Gibran ya ketika mau mencalonkan diri sebagai presiden. Kalau untuk surat tugas sih sebetulnya partai apapun bisa. Walaupun dia bukan kader, bisa saja memberikan surat tugas dia untuk menjadi kepala daerah atau kepala negara kan begitu. Jadi begini ya, ada banyak pihak mengatakan bahwasannya Gibran itu sebaiknya masuk Gerindra saja, lebih baik masuk PAN saja, lebih baik masuk Golkar saja kan begitu ya, pasca dia keluar dari PDIP. Jadi begini ya, kalau aku berpendapat Gibran nggak usah di Gerindra. Karena apa? Gerindra itu sudah cukup besar. Itu yang pertama. Loh maksudmu Pung, partai yang lain nggak cukup besar Pung? Betul cukup besar, sama-sama cukup besar kan begitu. Yang kedua, ya Gerindra sudah punya wakilnya, yaitu Presiden ya Bapak Prabowo yang menjadi bagian paling penting dari Gerindra ya. Yang bisa dikatakan ya sudah brandingnya Gerindra itu ya Bapak Prabowo Subianto kan begitu. Jadi sudah ada keterwakilan Gerindra untuk di pemerintahan. Kalau menurutku dia cari partai yang lain saja. Oke, kalau misalnya Bapak Gibran ini mencari partai yang lain, sebaiknya masuk yang mana? Kalau PSI kayaknya nggak mungkin lah, ya kan? Kasar katanya ya PSI bisa dikatakan ya masih terlalu kecil untuk dimasuki seorang Gibran gitu loh. Itu yang pertama. Ya, yang kedua ya ketua umumnya kan adiknya.
Ya, bisa dikatakan manfaatnya nggak terlalu besar, nggak terlalu signifikan kalau dia masuk PSI. Karena apa ya, mau nggak mau dia kalau misalnya mencalonkan diri lagi jadi presiden, ya sudah pasti dong PSI sama dia, ya kan? Tanpa mengecilkan PSI, ya Gibran itu seharusnya ya sebaiknya mengambil posisi ya untuk masuk ke dalam partai yang besar. Ya karena apa? Karena proyeksinya ini 2029, Bos. Ya, jadi ada beberapa hal ya kenapa Gibran itu harus masuk ke partai politik. Yang pertama itu ya sistem kepemimpinan atau sistem di dalam berpolitik di Indonesia itu bisa dikatakan hampir 90%, bahkan 95% itu akomodirnya itu ya akomodasinya itu harus partai politik gitu ya. Jadi bisa dikatakan jarang-jarang sekali calon atau keterwakilan rakyat dari dari calon independen itu bisa memenangkan pertarungan di pilkada atau pilpres gitu loh ya. Jadi jarang sekali itu. Kalaupun ada ya satu di antara sekian banyak lah. Kan begitu. Yang pertama seperti itu ya. Jadi yang pertama alasan Gibran harus masuk partai politik karena partai politik adalah sebuah organisasi yang memang betul-betul masuk ke dalam sistem. Kan gitu, di dalam bernegara, apalagi di dalam berpolitik. Yang kedua Gibran harus masuk partai politik karena dia tidak boleh lupa bahwasannya ketika dia digait oleh Bapak Prabowo waktu itu ya, dia itu karena dia anaknya presiden. Jadi bisa dikatakan punya pengaruh besar atas nama bapaknya. Kan begitu. Jadi waktu itu kalaupun dia tidak masuk di dalam sebuah partai itu nggak masalah. Ya, tapi kalau untuk nextnya ketika dia akan bertarung contohnya di Pilpres ataupun sekali lagi menjadi calon wakil presiden dari Bapak Prabowo ya, untuk meningkatkan nilai bargainingnya itu harus ada partai politik yang menaunginya, kan begitu ya, supaya legitimasinya itu lebih kuat lagi ya. Itu kalau menurutku ya, karena memang bisa dikatakan kalau untuk pamor itu bisa pudar kalau misalnya dia tidak dinaungi oleh partai politik gitu dia ya. Baru yang berikutnya itu dia perlu mesin gitu ya, dia perlu mesin. Ketika dia bergabung dengan salah satu partai politik ya, partai politik itu pasti dia akan kolaborasi dengan partai lainnya dan bisa dikatakan pekerjaannya akan lebih ringan. Kita nggak tahu loh tahun 2029 dia akan masuk jadi calon presiden atau calon wakil presiden, tapi aku berharap kalaupun Bapak Prabowo diberikan kesehatan, kekuatan untuk nextnya itu calon wakil presidennya juga tetap Bapak Gibran Rakabuming Raka. Gitu dia ya. Jadi karena kita lihat bagaimana efeknya, dan aku optimis ya Bapak Prabowo ya beserta dengan Bapak Gibran periode 2004-2009 ini mereka akan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai presiden dan wakil presiden. Itu bisa dikatakan mereka akan berjalan bersama-sama. Kalau selama ini kan enggak ya, maaf I'm sorry ya, kecuali Yusuf Kala, wakil presiden yang lainnya itu kayaknya cuman hiasan, cuman menjadi vote getter doang. Ya nggak masalah, itu namanya juga politik kan begitu. Cuma kalau Yusuf Kala ya itu memang aktif, bahkan terlalu aktif juga. Makanya kemarin itu di periode pertama Bapak Jokowi bersama Yusuf Kala itu mereka ada kurang kecocokan gitu loh. Karena apa? Karena di satu sisi Bapak Jokowi tipikal pekerja, Yusuf Kala juga tipikal pekerja, kan begitu ya. Jadi Bapak Yusuf Kala ini bisa dikatakan sempat seolah-olah dia menganggap dirinya itu lebih tinggi dari Bapak Presiden Joko Widodo kala itu, kan begitu. Makanya di periode kedua nggak mau lagi Bapak Joko Widodo menggait si Yusuf Kala karena udah nampak motivasinya. Itu dia. Tapi kalau untuk Bapak Wakil Presiden kita yang satu ini, aku jujur lah ya, baru ini aku bisa merasakan dan wakil presiden di tengah-tengah masyarakat. Betul. Gitu
Itu dia. Lu emang Yusuf Kala kemarin apa Bung? Iya memang, tapi nggak terlalu terasa. Lebih terasa yang sekarang. Gitu. Apakah Bapak Prabowo takut kehilangan pamor ketika Bapak Gibran Rakabuming Raka ya menunjukkan muka ke permukaan? Kurasa enggak. Karena apa? Karena Bapak Prabowo tahu ya, secara ya dia itu harus fokus bagaimana bagaimana memajukan perekonomian skala besar, kebudayaan skala besar, pendidikan skala besar ya, dan dia harus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian yang lainnya, kan begitu, sebagai pembantu. Nah, wakil presiden ini bisa dikatakan hal-hal mana yang tidak terjangkau oleh Bapak Prabowo. Nah, Mas Gibran turun tangan. Itu dia. Ya contohnya seperti turun ke lapangan memantau bagaimana situasi masyarakat yang terkena dampak banjir. Setelah itu masalah makan gratis. Aku rasa kalau misalnya untuk hal-hal seperti itu ya, kalaupun kemarin-kemarin Bapak Joko Widodo turun tangan langsung, kurasa sekarang itu nggak perlulah Bapak Presiden turun tangan langsung. Kan udah ada Mas Wapres. Itu dia ya. Jadi betul ya, kalau Bapak Prabowo sama Bapak Gibran ini itu bisa dikatakan tipikal pemimpin yang pemikir. Baru yang kedua tipikal pemimpin yang eksekutor gitu loh. Jadi cocok dua-duanya itu. Jadi sama-sama kerja. Yang satu bekerja dalam skala besar, yang satu bekerja untuk hal-hal yang lebih detail, kan begitu. Jadi sama-sama bekerja. Oke. Ya, baik, tadi dari reactionnya dari videonya Opung Parbelak ya. Jadi kita ambil kesimpulan, gue setuju dari seluruh statement yang apa yang dikatakan oleh Opung Parbelak ya. Yang pertama itu benar gitu, kalau misalnya ada yang bilang Gibran itu pencitraan segala macam dan sebagainya gitu ya, justru itu fungsinya gitu ya. Pak Prabowo itu tugasnya untuk masalah dan meninjau dengan skala besar gitu. Contohnya tentang perekonomian, kebudayaan, terus perdagangan luar negeri. Jadi urusan-urusan nasional dan internasional itu Pak Prabowo yang menangani. Lalu Mas Gibran, ya Mas Gibran nih apa yang tidak terjangkau oleh Bapak Prabowo, Mas Gibran langsung turun tangan, langsung eksekusinya gitu ya. Contohnya yang korban banjir gitu ya. Terus program-program yang sudah dijanjikan ya pada saat kampanye dijalankan, kayak kan makan siang gratis gitu dan sebagainya gitu. Dan yang kedua gitu, emang sebetulnya disarankan oleh, karena banyak yang bilang juga gitu ya, dan Partai Golkar pun juga sudah membuka jalan luas untuk menyambut kedatangan Pak Prabowo dan Pak Jokowi dan Mas Gibran itu di Partai Golkar gitu. Nah, harus masuk partai ya, karena gitu untuk legalitas tim, terus akomodasi dari sebuah partai itu pasti gitu ya. Karena kan kalau misalnya dia hanya independen saja gitu ya, ya kita juga tidak yakin gitu ya bakal naik untuk di partai di pemilu 2029 nanti gitu yang akan datang gitu ya. Karena kita tidak bisa pungkiri, karena ini juga berpengaruh oleh birokrasi atau partai politik yang akan mengusung pada saat ntar dia jadi pemilu di tahun 2029 gitu ya guys. Apalagi pada saat Mas Gibran dicalonkan sebagai Wapres dan sekarang sudah jadi gitu ya, salah satu partai Gerindra, PSI dan Partai Golkar itu adalah salah satu partai yang full support dan partai pengusung yang jadi Mas Gibran menjadi presiden untuk saat ini gitu di tahun 2024 gitu. Jadi gitu ya guys. Ya, terima kasih yang sudah menonton ya. Jangan lupa support terus channel ini dan klik videonya, video-video seru dari Farm Project gitu. Siap guys, ini cuaca lagi ekstrim ya. See you the next video, bye bye.